Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Nahwina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa nafa wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamasuk Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khair ibtigha wajhillahi wa qurbihi wa thawabih. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, iftah alaina fathan qariban ya Arhamar Rahimin. Baiklah teman-teman sekalian, insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kita yang sebelum-sebelumnya dalam membahas pembahasan-pembahasan yang ada di dalam kitab Safinatun Najah. Insyaallah sudah membahas pada hari pertama kita sudah membahas apa? Kita sudah membahas masalah alamatul bulugh dan kemudian kita sudah membahas al-istinja. Kemudian pada hari membahas masalah rukun-rukun wudu. Ya, kita akan membahas masalah rukun-rukun wudu. Kenapa rukun-rukun wudu yang dibahas setelah istinja? Karena rukun wudu wudu ini adalah yang paling sering yang akan paling sering dilakukan oleh setiap orang ketika dia akan melakukan sholat, atau ibadah yang paling sering dilakukan seseorang itu ya wudu ini yang berkaitan dengan ibadah jawarih ya. Oke, qala al-musannif radhiyallahu anhu wa ankum wa an walidikum wa an masyayikhikum wa an nabikum faslun fi furudil wudu. Furudul wudu sittah. Al-awwal an-niyah, ats-tsani ghuslul wajhi, ats-tsalits ghuslul yadaini ma'al mirfaqain, ar-rabi' mashur ra'si, khamis ghuslur rijlaini ma'al ka'bain, tartib. Kemudian faslun an-niyatu qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi wa mahalluhal qalb wa talaffuz biha sunnah wa waqtuha 'inda ghusli awwali juz'in minal wajhi wa tartib udwun ala udwin. Jadi pada malam hari ini kita akan membaca faslen, tapi dua fasal, tapi akan digabungkan pembahasannya. Artinya dalam pembahasannya akan membahasnya secara maudhu'i, bukan secara ikut. Oke. Jadi kita akan membahas furudul wudu atau rukun-rukun wudu. Wudu ini adalah salah satu cara untuk bersuci atau untuk mengangkat hadas. Mengangkat hadas. Dan dalam bersuci itu ada dua macam. Ada bersuci yang mengangkat hadas dan bersuci yang melakukan apa yang harus dilakukan dengan wudu, tapi bukan mengangkat hadas, tapi hanya perkara-perkara tersebut, yaitu kita langsung aja. Arkanul wudu ada apa tadi? Ada sittah ya. Ada sittah. Yang pertama adalah an-niyah, yaitu niat. Kemudian para ulama ketika membahas masalah niat ini selalu membahas 7 pembahasan 7 pembahasan niyah. Wa zaman wa maqsadun hasan. Nah, kita akan ini kemudian yang berkaitan dengan wudu akan kita bahas. Yang pertama adalah hakikatun niyah. Hakikatun niyah adalah an-niyatu lughatan al-qasdu wa syar'an qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Jadi niat itu secara bahasa artinya adalah bermaksud melakukan, bermaksud itu niat. Kemudian secara syariat atau dalam ilmu fikih
Arti niat itu adalah melakukan sesuatu, bermaksud melakukan sesuatu yang ini bersamaan dengan apa? Bersamaan dengan tindakannya, bersamaan dengan amalannya. Jadi melakukan sesuatu bersamaan dengan amalannya. Kalau tidak bersamaan dengan amalannya, dalam amal di apa, maksudnya ini ada sebelum beramal dan tidak ada ketika awal beramal, itu namanya bukan niat di dalam ilmu fikih, itu namanya azm. Nah, jadi orang yang hanya berniat tapi dia tidak berniat ketika melakukan amal, artinya tidak ada maksud tersebut ketika melakukan amal, itu namanya dia belum berniat, dia baru berazam. Oke, itu hakikat niat. Kemudian hukum. Apa hukum niyah? Nah, hukum niyah ini al-wujubu ghaliban. Artinya dalam rata-rata ibadah niat ini wajib. Niat ini hukumnya wajib. Artinya tanpa niat ibadahnya tidak sah. Tanpa niat ibadahnya tidak sah. Kecuali satu ibadah, yaitu apa? Yaitu ghuslul mayyit, yaitu memandikan mayat. Memandikan mayat ini niatnya sunnah. Memandikan mayat ini niatnya sunnah. Oke, selanjutnya apa? Selanjutnya mahallun niyah. Tempat di mana sih niat itu? Tempat niat itu di mana? Tempat niat itu adalah di hati, karena tidak ada hubungannya dengan mata, hidung dan lain-lainnya, panca indera yang lainnya. Adalah maka niat ini tempatnya ada di apa? Ada di hati. Tempatnya ada di hati. Maka jika seseorang berniat misalnya, dan memang disunahkan seseorang ketika ingin melakukan suatu pekerjaan untuk mengucapkan niat tersebut, supaya apa? Supaya membantu atau mengingatkan hati tersebut untuk melakukan niat dengan amalan tersebut. Jadi tempatnya ada di hati. Oke, kalau misalnya terjadi perbedaan antara niat yang ada di mulut yang diucapkan seseorang dan niatnya yang ada di hati, maka yang dihitung atau yang dikira atau yang dianggap adalah niat yang ada di dalam hati itu. Misalnya dia di dalam sholat. Misalnya di dalam sholat dia niat sholat, dia akan melakukan sholat duhur, dan di mulut dia niatnya sholat asar, tapi di hatinya dia bilang sholat duhur, bilang usolli fardhu asri, sedangkan di hatinya dia bilang usolli fardhu dhuhri. Maka di sini niatnya sah. Kenapa? Karena hatinya sesuai dengan apa yang akan, walaupun lisannya itu berbeda dengan apa yang dia lakukan. Nah, tapi kalau sebaliknya misalnya dia akan melakukan sholat asar, tapi dia di mulutnya sudah benar sholat asar, tapi di hatinya bilangnya sholat zuhur. Jadi dia di mulut bilang usolli fardhol asri, tapi di dalam hati dia bilang usolli fardhol zuhri. Maka di sini niatnya tidak sah, karena tempat niat ada di hati bukan di mulut. Jadi apapun yang diucapkan mulut, yang dilihat adalah hatinya. Dan mulut ini fungsinya untuk apa? Hanya untuk sebagai pembantu hati supaya tidak dalam berniat. Oke, selanjutnya zamanun niyah. Kapan sih niat itu dilakukan? Nah, kalau tadi di takrif kita sudah tahu, yaitu apa? Niat itu adalah qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Berarti apa? Berarti niat itu harus bersamaan dengan amalannya. Oke, bersamaan dengan artinya dia harus melakukannya pada pada amalan atau tindakan pertama atau perbuatan pertama dalam amalan tersebut. Misalnya di dalam wudu, berarti apa? Berarti dia harus niat itu ketika membasuh wajah, ini adalah rukun yang pertama.
Nah, membasuh wajah ini adalah rukun yang pertama, maka niatnya itu harus bersamaan dengan membasuh wajah. Nah, bagaimana kalau misalnya niatnya dia baru niat ketika membasuh tangan? Kan juga bersamaan dengan amalannya. Nah, di sini apa? Tidak sah wudunya. Sudah bersamaan dengan amalannya, iya tidak sah karena wajahnya dibasuh tanpa ada niat. Karena wajahnya dibasuh tanpa ada niat. Tangan itu tidak sah dibasuh apabila belum membasuh wajah. Tangan tidak sah dibasuh apabila belum membasuh wajah. Maka di sini jadi niat itu waktunya kapan? Awalul ibadat. Jadi dia pada setiap permulaan ibadah, yaitu yang pertama puasa, maka niatnya wajib malam. Bahkan kalau bersamaan dengan terbitnya fajar itu malah tidak sah. Oke, kemudian zakat boleh niatnya itu sebelumnya. Kemudian jamak di dalam sholat, ya kan, jamak di dalam sholat kalau misalnya ya harus niatnya dari sebelum masuknya waktu. Oke, kemudian sama niat udhiyah. Nah, udhiyah ini boleh niatnya itu tidak bersamaan dengan penyembelihan. Oke, jadi Jadi pembasuhan niat ini dalam wudhu, khususnya dalam wudhu bersamaan dengan harus bersama wajah, harus bersamaan dengan membasuh wajah. Kalau misalnya dia membasuh sebagian wajah, kemudian niatnya misalnya dia membasuh wajah dari atas, kemudian dia baru niat ketika dia baru niat di dalam hati ketika di pertengahan wajah, maka yang di atas ini, bagian yang di atas ini yang terbasuh sebelum itu belum dianggap. Jadi yang dianggap hanya yang terbasuh setelah, maka dia perlu mengulangi apa yang belum dibasuh, yang sudah terbasuh sebelum niat. Oke, mafhum ya. Oke, kemudian pertanyaan lagi, bagaimana dengan mencuci tangan kumur-kumur dan istinsyak, yaitu memasukkan air ke dalam hidung. Itu kan ibadah juga dan itu termasuk sunnah wudhu. Niatnya bagaimana? Wa itu sunnatal wudhu, artinya dia mengatakan bahwasanya saya berniat berniat melakukan sunnah wudhu. Oke, itu. Oke, tapi ini untuk apa? Ini untuk orang yang salimul wajah, artinya yang wajahnya tidak ada luka. Tapi kalau misalnya ada seseorang yang wajahnya dipenuhi dengan luka, luka bakar Allah, sehingga tidak bisa terkena air, maka di sini baru niatnya masuknya mulai ketika membasuh tangan. Karena wajah sudah nggak bisa dibasuh dengan dengan air. Itu kalau birohnya ya, artinya tidak ada penutup mukanya. Kalau ada penutup mukanya maka bisa mukanya diusap, ya kan, di atas bukan di atas muka, di atas penutupnya. Oke, selanjutnya adalah pembahasan kaifiyatun niyah. Bagaimana cara melakukan niat? Cara melakukan niat takhtalifu bikhtilafil manwi. Artinya berbeda-beda tergantung setiap ibadah itu ada cara niatnya. Ya kan, kalau wudhu niatnya nawaitu fardhu wudhu misalnya, atau nawaitu raf'al hadath dan lain-lainnya. Tapi kalau misalnya sholat ya usolli. Nah, kan seperti itu. Jadi kaifiyat cara berniat ini berbeda-beda. Nah, di dalam wudhu kita ada 4 cara. Ada 4 cara. Katakan ada 3 cara, tapi biar terlihat lebih tafsir
dalam berniat dalam wudhu. Yang pertama dia niatnya raf'ul hadath atau mengangkat hadath. Dia mengatakan nawaitu raf'al hadath. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua adalah niat toharoh anil hadath. Dia berniat bersuci dari hadath. Jadi dia mengatakan nawaitu toharoh anil hadath, atau saya berniat bersuci dari hadath. Oke. Cara yang ketiga niatnya dengan niat wudhu. Artinya misalnya dia mengatakan nawaitu fardhol wudhu, atau nawaitu al wudhu, atau nawaitul wudhu. Ini cara yang ketiga. Cara yang keempat adalah nawaitu istibahatal wudhu. Istibahatal wudhu. Nawaitu istibahatas sholah, atau nawaitu istibahatama yaftakiru ilal wudhu. Oke, nawaitu istibahatas sholah. Jadi ada 4. Nawaitu istibahatas sholah artinya saya niat saya niat berwudu untuk supaya dibolehkan melakukan apa yang memerlukan wudu, atau supaya dibolehkan untuk melakukan sholat. Oke, itu jadi ada 4 cara dalam niat wudu. Ada niat dengan raf'ul hadath atau toharoh anil hadath, atau wudu, ada wudu saja, dan yang terakhir adalah istibahah. Istibahatu sholah atau istibahatu ma yaftakiru ilal wudu. Nah, 4 cara ini ada tidak semua orang menggunakan 4 cara ini. Ada keadaan-keadaan di mana seseorang tidak bisa melakukan salah satu dari niat ini. Untuk orang yang sehat, artinya dia bukan. Jadi kita ada tiga keadaan seseorang untuk masalah niat wudhu ini. Yang pertama adalah salim, orang yang sehat, wudhu dalam keadaan berhadas. Artinya dia sebelum kemudian dia ingin wudhu. Ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua adalah al-mujaddid. Dia sudah punya wudhu, dia masih dalam keadaan suci, artinya tidak berhadas, tapi dia ingin memperbaharui wudhu. Nah, ini ada niatnya sendiri. Kemudian yang ketiga, keadaan yang ketiga adalah orang atau sahibud daruroh. Sahibud daruroh ini adalah orang yang selalu terjadi hadas pada dirinya, atau selalu mengeluarkan hadas. Misalnya wanita yang istihadoh. Misalnya wanita yang istihadoh, artinya darahnya ada terus, dan keluarnya sesuatu dari kemaluan itu membatalkan wudhu. Nah, maka di sini dia tidak mempunyai waktu yang cukup untuk melakukan sholat dan lain-lain tanpa terjadinya hadas, tanpa terjadinya sesuatu yang membatalkan wudhu. Juga seperti misalnya salisul baul atau beser, atau artinya orang yang selalu air kencing selalu menetes yang mana antara satu cukup waktunya untuk melakukan wudhu dan melakukan istinja, wudhu dan sholat. Nah, orang yang seperti ini berarti dia sahibud daruroh. Dia sahibud daruroh, artinya dia hadatnya selalu. Oke, untuk orang yang pertama yaitu orang yang salim dan dia bukan mujaddid, ya kan, dia sehat, bukan sahibud daruroh dan dia bukan mujaddid, maka dia boleh menggunakan 4-4-nya. Dia boleh niat dengan raf'ul hadas, dia boleh niat dengan toharoh anil hadas, dia boleh niat dengan fardhul wudu, ada'ul wudu atau wudu, dia boleh niat dengan istibahatus sholah. 4-4-nya dia boleh lakukan. Ini untuk orang yang mujaddid, orang yang wudunya, nah, dia tidak boleh menggunakan niat raf'ul hadas, dan juga dia tidak boleh menggunakan niat toharoh anil hadas. Kenapa? Karena dia sedang tidak berhadas.
artinya niatnya tidak sesuai dengan kenyataan, karena dia tidak berhadas. Apanya yang mau diangkat, apanya yang mau disucikan. Nah, maka di sini apa yang harus dilakukan orang yang mujadid, orang yang yujadid wudhu, maka dia niatnya adalah dengan niat yang ketiga, yaitu fardhul wudhu atau adaul wudhu atau wudhu saja. Oke. Kemudian dia juga tidak boleh menggunakan karena dia wudhunya bukan untuk istibahah juga. Nah, kemudian yang ketiga, keadaan yang ketiga yaitu shahibud darurah. Shahibud darurah ini dia shahibud darurah ini dia wudhunya. Nah, shahibud darurah ini tadi ya, orang yang istihadah, orang yang beser, salisul baul, salisul rih, salisul rih, salisul ghaid dan lain sebagainya, itu dia niatnya harus pakai niat istibahah, yaitu niat berwudu supaya dibolehkan untuk melakukan perkara-perkara yang membutuhkan wudu walaupun hadasnya tetap terus terjadi. Nah, ini untuk untuk shahibud darurah. Jadi ini tadi kaifiyah ya, kaifiyatun niyah. Sekarang selanjutnya adalah syartun niyah, syurutun niyah. Syarat-syarat sahnya niat. Syarat-syarat sahnya niat ada berapa? Ada 4 atau 5. Ada 4 syarat. Ada 4 syarat. Jadi orang yang melakukan niat atau itu harus Islam. Kalau orang kafir melakukan wudhu atau ibadah-ibadah niat, maka tidak sah tidak sah niatnya. Kenapa? Karena dia kafir. Karena ibadah itu tidak bisa dilakukan oleh orang yang belum masuk Islam. Dia harus masuk Islam dulu. Kecuali kalau ada seseorang laki-laki yang mempunyai istri ahlul kitab, ya kan, Nasrani atau kemudian si istri ini haid. Setelah haidnya selesai, tidak boleh si suami ini mengumpuli si istri ini kecuali apabila istri ini sudah mandi. Nah, mandi ini kan ibadah bersuci dari haid. Nah, maka di sini mandi si istri ini tetap sah dan niatnya juga sah. Tapi niatnya di sini bukan untuk ibadah, tapi antara mandi biasa dan mandi yang mandi untuk supaya boleh dikumpuli oleh suaminya. Ini kalau misalnya istrinya adalah ahlul kitab, bukan orang yang beragama Islam. Oke, selanjutnya syarat selanjutnya adalah at-tamyiz. At-tamyiz itu apa? Tamyiz itu adalah keadaan anak itu bisa mandiri. Artinya mandiri itu apa? Mandi sendiri. Bisa mandi sendiri, bisa cebok sendiri, atau istinja sendiri, bisa makan sendiri, bisa sendiri. Nah, kalau si anak ini sudah mandiri, berarti dia sudah mumayyiz. Kalau sudah mumayyiz, maka dia wudunya dan ibadah-ibadah yang lain yang membutuhkan niat sah. Ibadah-ibadah lain yang membutuhkan niat sah selama dia sudah bisa mandiri. Oke, selama dia sudah bisa mandiri. Tapi kalau anak masih belum bisa mandi sendiri, belum bisa istinja sendiri, belum bisa wudu sendiri, belum bisa makan dan minum sendiri, maka dia belum dikatakan mumayyiz. Maka niatnya tidak sah. Nah, tapi dalam masalah ini dikecualikan dua hal. Yang pertama Pertama, wudunya bayi yang belum mumayyiz untuk tawaf. Nah, yang niat siapa di sini? Si bayi ini tidak bisa niat, ya kan? Wudunya aja diwuduin, ya kan? Maka yang niat di sini adalah si walinya ini, walinya yang mewudukan. Oke. Kemudian istitsna kedua juga apabila seseorang mempunyai istri yang gila, kemudian istrinya haid, maka si suami wali setelah istrinya ini mandi. Orang gila nggak bisa niat, ya sudah liddarurah.
buat tamyiz dia tidak bisa niat, ya kan. Nah, kalau tadi yang orang yang perempuan kafir itu dia masih bisa tamyiz, yang orang gila ini tidak bisa tamyiz. Oke, selanjutnya mutabiqon lil waqi'. Al ilmu bil manwi. Artinya seseorang ini harus mengetahui atau mengetahui apa yang dia lakukan. Apa yang dia lakukan dengan niat ini. Apa yang dia lakukan dengan niat ini. Jadi seseorang ini dia harus tahu apa yang dia lakukan dengan niat ini. Maka seseorang ini dia harus tahu caranya wudhu dulu. Ya kan, dia harus tahu caranya wudhu. Tidak boleh dia meyakini sesuatu yang fardu di dalam wudhu, sesuatu salah satu rukun di dalam wudhu, dia yakini bahwasanya itu adalah perkara yang sunnah, Maka di sini maka di sini wudhunya tidak sah apabila dia meyakini salah satu rukun dari rukun wudhu itu sunnah, karena di sini dia dianggap tidak mengetahui cara wudhu. Tapi kalau misalnya dia meyakini semuanya itu adalah fardu atau rukun, sampai sunnah-sunnahnya dia yakini bahwasanya itu adalah rukun, maka tidak masalah. Tidak masalah. Oke. Tapi kalau misalnya dia meyakini tidak wudhunya. Tapi kalau misalnya dia meyakini wudhu yang akan dia lakukan ini ada yang sunnah, dia tidak tahu mana yang sunnah dan mana yang rukun, dan dia tidak meyakini salah satu dari rukun itu adalah sunnah, dia mutlak gitu ilmunya, maka ini juga keadaan ini juga tidak ada permasalahan. Kemudian ada munafi, jadi sesuatu yang bertentangan dengan niat. Yang tidak terjadi sesuatu yang bertentangan dengan niat. Apa saja sesuatu yang bertentangan dengan niat? Yang pertama adalah riddah, yaitu murtad. Kalau misalnya dia wudhu dia sedang wudhu, ya kan? Dia sedang wudhu kemudian murtad, maka niatnya batal, wudhunya juga batal. Oke. Kemudian juga menafikan niat adalah niatul qat'an niyah, ya kan, artinya misalnya dia niat untuk untuk memutus wudhunya, atau di sana ada sorif yang tadinya dia niat mencuci wudhunya itu adalah untuk berwudhu, ya kan, wudhu ibadah. Kemudian karena hawanya panas 43 derajat, akhirnya dia pengen supaya segar airnya, ya kan, dibanyak-banyakin di rambut tapi dia lupa dengan niat wudhunya, dan dia niat untuk membasuh tangan, membasuh kepalanya, semuanya supaya segar, supaya dingin. Nah, maka di sini kalau misalnya dia lupa dengan niat wudhunya, di sini dia telah memutus niatnya. Maka apa yang dia lakukan setelah niatnya itu terputus itu harus diulangi. Oke, itu salah satu yang menafikan niat. Kemudian yang menafikan niat juga adalah adamul jazm bin niyah. Artinya dia tidak niatnya itu masih ragu-ragu, niatnya itu tidak bulat, niatnya ragu-ragu. Misalnya kalau seseorang itu niatnya pakai taklik, bilang nawaitul wudhu insyaallah. Oke, kalau insyaallah ini adalah maksud dia apabila Allah berkehendak, maka
maka wudunya tidak sah. Karena oke, tapi kalau maksud dia mengatakan insya Allah ini lit tabarruk, ya kan, untuk tabarukan, atau dia artinya supaya berkah wudunya gitu kan, atau dia insya Allahnya ini bermaksud bahwasanya tidak ada segala sesuatu di muka bumi ini yang terjadi tanpa kehendak Allah, maka itu sah karena dia mengatakan insya Allahnya bukan untuk ta'lik. Demikian juga dalam sholat, kalau misalnya dia sedang sholat kemudian dia mengatakan di dalam hati, kalau si fulan ini datang maka saya akan membatalkan sholat, maka pada saat itu juga walaupun si fulan, karena dia telah melakukan sesuatu yang menafikan. Oke. Kemudian syarat selanjutnya kemudian juga salah satu yang itu tidak bulat adalah ragu-ragu. Oke. Ragu-ragu dengan niatnya. Seperti apa misalnya orang yang ini dalam wudhu, misalnya dia sedang kemudian dia ragu-ragu, saya lanjutkan apa tidak wudhunya ini, saya lanjutkan atau ini, maka ketika dia ragu-ragu maka dia harus memperbaharui niatnya. Nah, itu kalau dia ragu-ragu saya lanjutkan apa tidak sholat, juga juga waktunya sudah habis, cuman bahas niat aja. Juga tidak sah wudhunya. Oke, demikian juga ketika seseorang itu dalam keadaan berhadas. Kemudian dia lupa apakah dia tadi, atau orang yang ragu-ragu apakah dia masih punya wudhu atau tidak. Orang yang ragu-ragu apakah dia masih punya wudhu atau tidak. Nah, orang yang ragu-ragu punya wudhu itu dia juga niatnya tidak bulat. Maka apabila dia wudhu saja, artinya dalam rangka untuk berjaga-jaga, kemudian setelah wudhu dia ingat, oh ternyata tadi saya sudah berhadas atau wudhu saya sudah batal. Nah, maka wudhu yang jaga-jaga ini tidak sah, tidak sholat. Nggak mungkin orang ada sholat tapi dan tidak sholat. Nah, ini niatnya dia tidak mampu melakukan berwudu untuk sholat dan tidak sholat. Tidak ada itu sholat tidak sholat, ya kan, karena itu mustahil secara akal. Ada orang sholat dan tidak sholat, imma sholat. Oke. Kemudian demikian juga orang yang berniat berwudu dengan niat akan melakukan sholat di tempat najis, maka dia tidak mampu karena secara syar'i sholat di tempat najis itu tidak boleh. Di sini dianggap tidak mampu melakukan apa yang dia niatkan. Oke, kemudian yang terakhir di dalam niat ini adalah maksud dari niat itu. Maksud dari niat itu ada dua. Yang pertama untuk membedakan antara adat dan ibadah, juga untuk membedakan antar martabat ibadah. Artinya apa? Artinya orang yang sedang cuci muka itu mukanya itu untuk wudhu, yang membedakan cuci mukanya itu untuk wudhu atau untuk cuci muka. Nah, yang membedakan adalah niat. Demikian juga niat itu untuk tamyiz marotibul ibadat, artinya untuk membedakan martabat suatu ibadah. Karena misalnya di dalam sholat ada sholat sunnah, ada sholat subuh, ada sholat fardu. Maka yang membedakan antara sholat sunnah dan sholat fardu adalah niat. Misalnya dalam sholat subuh ada sholat sunnah subuh dan ada sholat subuh. Dua-duanya sama-sama 2 rakaat.
nggak bisa membedakan orang sholat subuh atau sholat sunnah subuh. Nah, maka membedakan apa? Yang membedakan niatnya orang yang melakukan tersebut. Nah, karena waktu sudah habis, maka kita cukupkan sampai pembahasan niat saja. Untuk rukun-rukun yang selanjutnya akan kita bahas di kesempatan selanjutnya, yaitu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.